Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Utama TV. Kali ini kita akan menjelajahi yaitu vlog yang untuk kedua kalinya, yaitu part 2, lanjutannya dari part 1. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai sejarah para ulama, khususnya para wali penyebar agama Islam di tanah Jawa. Oke sobat semua, biasanya saya selalu mengupload sebuah trailer film maupun musik yang sedang tren saat ini. Tapi kini akan berbeda. Kita akan membuat kesan terbaru dari channel Utama TV ini. Kita akan membahas tempat-tempat bersejarah maupun tempat-tempat wisata yang paling baru dan paling populer pada tahun 2021 ini. Oke sahabat semua, jadi kita akan berkunjung ke salah satu tokoh agama, ulama, penyebar agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Kecamatan Dewi, Desa Colo. Beliau bernama Raden Umar Said atau yang lebih dikenal Sunan Muria. Sunan Muria sendiri menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Gunung Muria. Jadi sekitar Gunung Muria ada permukiman yang mana di situ masyarakatnya belum mengenal agama Islam. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga, namun sebenarnya adalah Raden Umar Said, sedangkan nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Oke, sebelum dilanjut, kita sudah sampai di kaki Gunung Muria yang paling atas. Ini adalah salah satu masjid yang mana digunakan untuk berdakwah dan juga untuk ibadah, khususnya warga rakyat di sekitar Gunung Muria. Oke, bisa kita lanjut. Nah, begini. Dalam perkawinannya dengan Dewi Sujinah Putri Sunan Ngudung, memperoleh seorang putra yang bernama Pangeran Santri. Daerah dakwahnya adalah desa-desa yang letaknya jauh dari kota. Cara beliau berdakwah keislaman ialah dengan jalan mengadakan kursus-kursus terhadap kaum pedagang, petani, pelaut, dan rakyat jelata di sekitar lereng Gunung Muria. Dari caranya memilih lokasi padepokan, Sunan Muria menjadi wali yang paling eksotis. Padepokan itu kini menjadi kompleks pemakaman di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Colo, yang dari kakinya sendiri masih harus mendaki jalan melingkar sepanjang 7 km. Perjalanan kami lanjutkan ya. Saya lanjut cekidot. Jadi Gunung Muria ini bisa ditempuh dengan jarak darat, yaitu dengan menggunakan sepeda motor kalau itu dekat. Kalau jauh, misal dari Pulau Bali atau dari manapun, bisa menggunakan bus atau pesawat. Jadi Gunung Muria tersendiri ini adalah salah satu gunung yang sudah lama nonaktif. Konon pada katanya karena ada wali yang bersinggah terakhir di situ, yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria. Mari kita lihat keindahan Gunung Muria secara dekat. Ini ada Taman Ria yang sering digunakan untuk berkemahan. Wow, Masya Allah ya, luar biasa keindahannya. Jadi
gunung yang di situ bisa memakmurkan masyarakatnya, bukan karena gunungnya, tapi karena kewalian dari ulama pada masa itu yang berhasil menyatukan budaya sehingga mereka menerima Islam dengan terbuka tanpa ada paksaan. Inilah hebatnya para ulama dari golongan wali Songo, yang mana mengemban tugas dengan bil hikmah. Jadi masyarakat pada dulu kala, khususnya Kudus, itu banyak menganut Hindu. Jadi Sunan Muria sangat berhati-hati dalam dakwahnya. Pemandangan yang terlihat sangat indah dari kejauhan. Oke, setelah ini kita gas lagi ya untuk mencapai ke atas. Ini kalau sudah sampai sini, kalau kita nggak kunjungin itu sangat menyesal ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini sudah sampai di pertengahan gunung ya. Jadi gunung yang dimana diaspal dan membentuk sebuah jalan berliku-liku. Itu sudah sangat terlihat ya, gunungnya sangat indah sekali. Sekedar informasi bahwa jalur untuk menempuh ke makam Sunan Muria bisa dilewati dengan menggunakan kendaraan bermotor pribadi maupun menggunakan ojek yang telah disediakan di kaki gunung. Jalur motor dan jalur jalan itu sangat berbeda. Kalau jalur motor bisa ditempuh hanya kisaran 15 menit, tapi kalau jalur kaki melewati tangga yang kurang lebih 1 km bisa melampaui waktu setengah jam atau 30 menit. Itu pun kalau tidak istirahat. Oke, ini terlihat jelas pemandangannya indah di sekitar Gunung Muria yang sangat terjal. Ini saya ditemani dengan saudara saya, adik saya di belakang. Ini karena menggunakan kamera vlog atau di depan, jadi tidak bisa melihatkan yang di belakang karena sangat menanjak, menukik ya. Oke, ini masih perjalanan. Ternyata ada kendaraan yang mau mundur itu. Maklum, kendaraan yang sudah tua itu. Mungkin knalpotnya itu bocor ya. Atau mungkin bannya bocor ini. Bapak, gimana Bapak? Oh, ternyata di rumahnya di situ. Saya kira nggak kuat tadi. Oke, kita lanjut. Sangat menanjak sekali. Jadi di sini saya harus bersabar, harus pelan-pelan. Kalau kencang-kencang nanti akan dimarahi tukang ojek ya, tukang ojek sekitar situ. Nah, ini salah satu tukang ojek yang mana itu sangat ngeri sekali ya. Jadi ngebut-ngebutan ya. Ini sekilas pemandangan dari atas Gunung Muria yang terlihat secara sekilas. Nanti kalau udah punya drone, langsung cekidot pakai drone biar lebih jelas. Jadi silahkan dinikmati pemandangannya dulu. Nanti kita akan lanjutkan di tempat terdekat. Nah, yang mau berkelantungan di situ silahkan ya. Nanti Utama TV akan mencoba, kita akan berkelantungan di pohon, di pegunungan ataupun di hutan. Pasti nanti seru ya. Ini sekilas dulu. Ya, ini pemandangan yang sangat indah kalau boleh dibilang. Oke, sambil kita jalan, kita lanjutkan cerita atau
perjuangan dari Sunan Muria. Dalam sebagian kisahnya, ketika Sunan Muria sedang berceramah di padepokannya di Desa Muktiharjo Colo, Kecamatan Dawe Kudus, tiba-tiba muncul seorang pemuda bernama Kebo Anebrang yang mengaku sebagai anaknya. Tentu saja Sunan Muria kaget dan mencoba mengusirnya. Namun Kebo Anebrang tetap saja membandel dan tak beranjak sampai Sunan Muria mau mengakuinya sebagai anak. Jadi untuk diakui sebagai anak, Kebo Anebrang harus memenuhi syarat yang diajukan oleh Sunan Muria, yaitu membawa salah satu pintu gerbang kerajaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur ke Desa Muktiharjo dalam waktu hanya semalam. Kebo Anebrang sanggup melaksanakannya. Dalam perjalanan dia dihadang oleh Raden Ronggo dari Kadipaten Pesatenan Pati, Jawa Tengah, yang sama-sama membutuhkan pintu gerbang Majapahit sebagai mas kawin untuk mempersunting calon istrinya Roro Pujiwati. Oke, kita sudah sampai di pemakaman atau pesarean tempat meninggalnya Raden Umar Said Sunan Muria, yang di setiap harinya bisa dikunjungi lebih dari ribuan orang untuk melayat atau untuk mendoakan dan mencari keberkahan dan mengenang Islam masuk di tanah Jawa. Oh, ini ada ibu-ibu yang jalan ya, sama bapak-bapak, suaminya mungkin. Jadi ketika sudah sampai di puncak atas, akan disediakan sebuah botol dan juga tempat sandal yang harus dilepas ketika itu. Perjuangan sekali ya, jadi untuk ke Gunung Muria ini. Nah, ini kita akan masuk di area makam Sunan Muria. Jadi jangan heran ketika orang masuk di sini, mereka akan melepas sandalnya secara teratur dan kemudian mengambil air wudhu yang telah tersedia. Airnya di sini sangat dingin sekali, hampir mirip dengan es ya. Jadi ketika udah kena air ini, kita akan kembali bugar, segar, dan konon katanya bisa menghilangkan segala penyakit, terutama penyakit alergi, penyakit gatal ya, penyakit jerawat itu. Nah, terutama itu. Jadi bisa mengalahkan skincare. Oke, kita akan masuk di area gerbang masuk dan kita ikutin para jemaah yang sedang mau masuk. Oh, ternyata saya nggak sengaja mematikan menghidupkan kamera di sini. Dan ada mbak-mbak yang sedang berwudu. Nanti kita sensor aja ya. Kita masuk di gerbang Sunan Muria, pemakaman Sunan Muria. Di sini dijaga ketat oleh aparat keamanan. Pada saat ini COVID, jadi harus wajib memakai masker dan protokol kesehatan. Selamat pagi Pak, pagi ya. Kita akan mengikuti jejak mbak-mbaknya sama mas-masnya, karena saya di sini masih jomblo ya, masih sendiri, jadi ziarahnya masih sendiri. Selamat datang di makam Sunan Muria. Di sini kita akan pertemukan dengan udara yang sangat sejuk dan nyaman sekali untuk mengingat tentang Allah Ta'ala yang telah menjadikan Islam sebagai tuntunan kita lewat ulama wali, yaitu Raden Umar Said. Di sini akan disuruh untuk mengisi absen atau daftar tamu, yang mana untuk perkembangan para peziarah dari tahun ke tahun untuk pendataan. Lanjut. Nah, jadi untuk diakui sebagai anak,
Kebu Anabrang harus memenuhi syarat yang dijual oleh Sunan Muria. Itu tadi, membawa gerbang dari Majapahit, yang mana menjadi perebutan antara Raden Ronggo dari Kadipaten Besanan Pati, Jawa Tengah, karena yang menginginkan bukan hanya satu orang. Lanjut, maka pertarungan pun tak terelakkan. Jadi Sunan Muria terpaksa turun tangan untuk melerai siapa yang sanggup mengangkat pintu gerbang Majapahit. Dialah yang terbaik, kata Sunan Muria. Ternyata Kebu Anabrang yang mampu mengangkatnya, maka ia pun membawa pintu gerbang itu ke desa Muktiharjo. Tetapi ketika jaraknya tinggal 5 km, terdengarlah kokok ayam jantan sebagai pertanda matahari pagi sudah merekah. Maka sia-sialah usahanya agar diakui sebagai anak dari Sunan Muria. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Jadi tadi kita tidak bisa masuk dengan menggunakan kamera karena ada larangan menggunakan kamera ketika masuk di area pemakaman. Oke, ini adalah salah satu masjid yang ada di puncak Gunung Muria yang sering digunakan untuk sholat maupun untuk jamaah Jumat. Kita lanjutkan lagi kisahnya ya. Dengan demikian, Sunan Muria berhasil mengislamkan para masyarakat yang berada di sekitarnya. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita nanti akan berbicara langsung dengan tokoh masyarakatnya, ataupun di part selanjutnya, di season selanjutnya kita akan podcast atau bincang-bincang interview ya dengan tokoh masyarakat ataupun juru kunci dari Yayasan Makam Sunan Muria Dewi Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menyimak. Mungkin ini adalah vlog pertama saya, jadi masih kaku, tolong dimaklumi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.